Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas paralel mata kuliah MPPI, paralel 3, dengan anggota saya sendiri, Miranti Widiani, NIM H24190029, dan rekan saya, Windio Saprima, NIM H24190052. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang analisis regresi linear berganda, di mana perlu diketahui bahwa analisis regresi berganda ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas atau independen atau X terhadap variabel terikat atau dependen atau Y. Nah, adapun uji yang kami lakukan itu seperti uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Nah, perlu diketahui bahwa uji T yaitu bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel Y. Nah, contohnya sendiri itu pengaruh motivasi atau X1 terhadap prestasi atau variabel Y. Nah, di mana ada pun contoh lain yaitu seperti pengaruh minat atau X2 terhadap prestasi atau Y. Nah, adapun uji lain yang kami lakukan itu adalah uji F, di mana uji F sendiri ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Nah, contohnya sendiri itu adalah pengaruh motivasi X1 dan juga dan minat atau X2 secara bersama-sama terhadap prestasi atau variabel Y. Nah, selanjutnya itu ada koefisien determinasi, di mana koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui seberapa persen atau berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, adapun perumusan hipotesis dari analisis yang kami lakukan, di mana H1 yaitu adalah terdapat pengaruh motivasi atau X1 terhadap prestasi atau variabel Y. Nah, adapun H2 yaitu adalah pengaruh minat atau X2 terhadap prestasi atau Y. Yang ketiga H3 yaitu adalah terdapat pengaruh motivasi X1 dan juga minat secara simultan terhadap prestasi atau Y. Nah, tingkat kepercayaan yang dipakai yaitu adalah 95% atau 0,05. Nah, adapun berikut adalah data yang kami dapatkan, yaitu terdapat motivasi sebagai X1, minat sebagai X2, dan prestasi sebagai Y dengan data seperti berikut. Nah, mungkin selanjutnya akan kita lanjutkan ke perhitungan pada aplikasi SPSS. Oke, nah jadi kita sudah masuk ke aplikasi SPSS. Nah, dimulai dari kita membuka tab pada variable view dan kita menuliskan nama dari variabel-variabel yang akan kita pakai. Nah, variabel yang akan kita pakai ini yang pertama itu ada X1, X2, dan Y. Nah, labelnya sendiri itu adalah nama dari X1-nya sendiri. Misalkan X1 yang kita pakai itu adalah motivasi. Jadi kita tulis saja motivasi dengan variabel X1. Yang selanjutnya itu adalah minat dengan variabel X2. Yang terakhir yaitu adalah prestasi atau Y. Oke, setelah kita tuliskan seperti ini, kita kembali ke tab data view. Nah, di sini kan sudah ada variabel-variabel tadi yang tadi kita tulis. Nah, lalu kita pindahkan saja data yang ada di Excel ke aplikasi SPSS dengan cara membloknya, lalu klik kanan dan pencet copy, dan kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Oke, kita paste. Oke, nah ini sudah muncul data seperti ini. Nah, baru setelah muncul data seperti ini, bisa kita langsung analisis. Yang pertama itu dengan cara mengklik tab analisis, lalu mencari pilihan regresi, lalu memilih linear,
Oke, nah muncul seperti ini. Nah, kan variabel dependennya itu adalah variabel prestasi. Nah, variabel prestasinya itu kita pindahkan ke kolom dependen, dan motivasi serta minat kita pindahkan ke kolom independen. Nah, lalu setelah dimasukkan seperti ini, kita pencet OK. Nah, sudah muncul data seperti ini. Lalu selanjutnya setelah muncul data seperti ini, kita bisa langsung analisis atau interpretasi data-data yang ada di sini. Nah, mungkin untuk interpretasi dari data-data yang ada di sini bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Windy. Bisa dipersilahkan. Oke, selanjutnya adalah penjelasan atau interpretasi dari pengolahan data dengan menggunakan SPSS untuk regresi linear berganda berdasarkan data yang diperoleh dari data sekunder, dari sumber sekunder. Nah, untuk pengolahan data ini ada 3 jenis pengolahan. Yang pertama adalah dasar pengambilan keputusan. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan ini dilakukan 2 jenis pengujian, yaitu uji T dan juga uji F. Nah, untuk yang pertama yaitu uji T, ada dua aturan, yaitu yang pertama jika nilai sigma kecil dari 0,05 atau T hitung besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan yang kedua, jika nilai signya besar dari 0,05 atau T hitung kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, di sini rumusnya adalah T tabel sama dengan T dikali alfa bagi 2, titik 2, N kurang K kurang 1. Dimana jika dimasukkan berdasarkan data akan diperoleh nilai T-nya 0,05 bagi 2, yaitu 0,025,29, dan akan diperoleh hasil 2,262. Nah, hasil 2,62 ini diperoleh dari pencarian pada distribusi nilai T tabel atau tabel T. Untuk pengertiannya, N sendiri merupakan jumlah sampel, yaitu 12 dari data yang diperoleh, sedangkan K adalah jumlah variabel X, yaitu 2. Nah, untuk pengujian yang kedua adalah uji F, di mana tahapan atau ketentuan uji F ini juga ada 2 seperti pada uji T. Aturan yang pertama adalah jika nilai sigma kecil dari 0,05 atau F hitung besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Sedangkan jika nilai sigma besar dari 0,05 atau F hitungnya kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, untuk rumusnya adalah F tabel sama dengan F dalam kurung K titik 2 N kurang K, dan jika dimasukkan data yang diperoleh, akan dihasilkan F dalam kurung 2 titik, 10 yang akan menghasilkan hasil akhir yaitu 4,10. Nah, 4,10 ini dicari atau dilihat pada tabel distribusi nilai F. Nah, selanjutnya adalah pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T. Nah, untuk pengujian ini kita melihat dari tabel koefisien seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Dari tabel koefisien yang diperoleh, dilakukan analisis untuk uji hipotesis pertama atau H1 dan juga H2. Nah, untuk uji hipotesis pertama, berdasarkan nilai yang diperoleh, diketahui bahwa nilai sigma untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,347, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar. Dan 0,347 ini lebih besar daripada 0,05. Nah, dengan lebih besarnya nilai 0,347 dari 0,5 ini, maka dan juga nilai T hitungnya lebih kecil dari nilai T tabel, yaitu 0,992, lebih kecil dari 2,262, dapat disimpulkan bahwa H1-nya ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y, atau tidak ada pengaruh motivasi terhadap prestasi. Nah, yang kedua adalah pengujian hipotesis kedua atau H2, di mana pada pengujian hipotesis H2 ini diketahui nilai sigma untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,07 atau lebih kecil dari 0,5. Dan nilai T hitungnya 3,441, lebih besar daripada nilai T tabel, yaitu 2,262. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2-nya diterima, yang berarti terdapat pengaruh yang simultan X2 terhadap Y, atau minat berpengaruh terhadap prestasi.
Nah, untuk uji selanjutnya adalah pengujian hipotesis ketiga atau H3 dengan menggunakan uji F. Berbeda dengan sebelumnya yang menggunakan tabel koefisien, pada pengujian H3 ini yaitu menggunakan uji F menggunakan tabel ANOVA. Nah, berdasarkan output yang diperoleh yang terlampir di atas, dapat diketahui bahwa signifikansinya untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,7, yaitu lebih kecil 0,007, yaitu lebih kecil dari 0,05. Dengan nilai F hitungnya juga lebih besar dari F tabel, yaitu 23,978 yang lebih besar dari 4,10. Sehingga dari data yang diperoleh tersebut dapat disimpulkan bahwa H3-nya dapat diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Nah, dari 3 jenis pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk H1 itu nilai asumsinya salah, sedangkan untuk H2 asumsinya benar, dan juga untuk H3 asumsinya juga benar. Nah, selanjutnya adalah pengujian hipotesis ketiga, pengujian R-square. Nah, pengujian R-square ini menggunakan tabel model summary yang telah dicari sebelumnya. Berdasarkan output yang diperoleh pada tabel model summary-nya, diketahui nilai R-square-nya sebesar 0,842, yang berarti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 84,2%, atau variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y sebesar 84,2%. Oke, mungkin untuk penjelasan mengenai interpretasi dari pengolahan datanya dari kelompok kami cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.